Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anak sekalian di rumah? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Eldia Arismawarni yang mengajar guru bidang studi TIK kelas 5 SDIT Asyukriyah. Baik, anak-anak, simak video pembelajaran kali ini ya, dan sampai tuntas agar kalian mudah memahaminya dalam mengerjakan latihan praktik. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldia Arismawarni yang mengajar guru bidang studi TIK kelas 5 SDIT Asyukriyah. Sebelumnya kita sudah berkenalan ya, ayah, bunda, dan anak-anak sekalian. Baik, kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. TIK mengenal Microsoft Excel kelas 5 SDIT Asyukriyah. Pembelajaran TIK yang perlu disiapkan adalah yang pertama, persiapkan alat teknologi untuk menonton video pembelajaran dan mengerjakan soal latihan praktik. Yang kedua, alat teknologi utama yang dibutuhkan yaitu laptop atau komputer. Ketiga, siswa dapat menyimak video pembelajaran sampai tuntas untuk mengerjakan soal latihan praktik. Yang keempat, siswa dapat mengerjakan soal latihan praktik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, terima kasih atas kerjasamanya untuk menyimak video pembelajaran ini sampai tuntas. Berikut ini adalah agenda kegiatannya. Yang pertama, hari Selasa 22 September pukul 10 sampai pukul 11, kalian hanya menyimak video pembelajaran teori ini saja, yaitu yang berjudul Mengenal Microsoft Excel. Yang kedua, di hari Rabu 23 September pukul 10 sampai pukul 11, yaitu praktik. Kalian membuat tabel di Microsoft Excel dan kalian kerjakan latihan soal yang dicantumkan di video ini ya. Dan itu hanya latihan, tidak perlu dikirimkan. Kemudian di hari Kamis tanggal 24 September pukul 8 sampai pukul 9.30 itu berupa tugas. Nanti kalian kerjakan di waktu tersebut. Kemudian hasilnya kalian upload di via Google Form. Nanti insya Allah Ustazah ingin memberikan tutorial. Nanti insya Allah Ustazah memberikan tutorial bagaimana caranya mengupload hasil kalian di via Google Form. Oke, kita masuk ke teori TIK mengenal Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di depan kita semua di sini sudah ada layar Excel atau Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum untuk membuka program Microsoft Excel? Ikutin Ustazah ya. Kita close dulu Microsoft Excel-nya. Nah, bagaimana cara kita membuka program Microsoft Excel? Kita cari di Start menu. Di icon ini, klik, kita cari Microsoft Excel ya. Atau bisa juga kalian melakukan pencarian di kolom pencarian di sini. Kalian klik, kalian ketik Microsoft Excel. Nah, sini sudah terbuka. Ada Microsoft Excel 2013. Di sini Ustazah menggunakan 2013. Jika kalian menggunakan 2007, 2010, itu tidak masalah. Bahkan sekarang sudah ada yang 2016. Kenapa Ustazah berbeda 2000-2000-nya itu? Itu upgrade ya teman-teman. Fasilitas-fasilitasnya itu ketika 2000-nya semakin tinggi, itu fasilitasnya akan lengkap. Nah, kalau sudah
kita open. Bagaimana caranya? Double klik kiri dengan cepat ya, 2 kali. Lihat Ustazah, perhatikan. 1, 2. Kemudian kita tunggu. Nah, akan keluar seperti ini ya. Kita close dulu. Nah, kita pilih blank workbook. Kalau 2013 akan menampilkan fitur seperti ini terlebih dahulu, tapi kalau 2007 atau 2010 dia akan terbuka otomatis langsung blank workbooknya. Sekarang kita double klik blank workbook untuk membukanya. Nah, di sini kita sudah berada di halaman kerja di Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada menu-menu di dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama ada title bar, quick access toolbar, yang ketiga kontrol jendela, yang keempat ribbon, yang kelima name box, yang keenam formula bar, yang ketujuh indeks kolom atau kolom, yang kedelapan indeks baris atau disebut juga row, yang kesembilan sel aktif, yang ke-10 tab worksheet. Nah, yang kemudian yang 11 lembar kerja aktif, 12 horizontal scroll bar, 13 vertical scroll bar, kemudian yang ke-15 ada status bar. Nah, nanti kita akan menjelaskan. Nanti Ustazah jelaskan lebih detail ya. Kita hanya mengenal dulu nih tata letak atau penamaan-penamaan di Microsoft Excel. Disimak baik-baik ya. Tadi yang pertama ada title bar. Nah, title bar ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Nah, secara otomatis ketika kita membuka open Microsoft Excel, dia akan otomatis namanya book 1. Kemudian ada apa lagi Ustazah? Ada quick access toolbar. Di sini ya, quick access toolbar itu berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan. Lalu kemudian ada kontrol jendela. Nah, ini kontrol jendela yang paling atas. Nah, kontrol jendela itu gunanya untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu ada maximize, minimize, menutup jendela Microsoft Excel atau close. Kemudian ada menu bar. Kemudian yang keempat ada ribbon. Nah, ribbon itu terdapat di menu bar. Di sini ya, anak-anak. Nah, ribbon itu adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah. Dan masing-masing fungsi-fungsi ini mempunyai kegunaannya sendiri. Oke, kita lanjut ke name box. Name box yang mana nih name box? Nah, name box itu apa Ustazah? Nah, name box itu adalah untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Nah, name box atau bisa disebut juga kotak nama. Lalu kemudian ada formula bar. Nah, ini formula bar. Ini di sini. Formula bar. Nah, formula bar ini fungsinya untuk mendefinisikan nilai numerik atau berfungsi untuk memberikan coding atau untuk memberikan kode-kode kalimat-kalimat pengandaian. Nanti insya Allah jika kita ada kesempatan kita belajar ya fungsi-fungsi menambahkan fungsi-fungsi di formula bar. Pasti seru kalau kalian sudah paham di fungsi-fungsi tersebut. Kemudian ada kolom atau kolom. Nah, ini kolom itu ini ya. Kolom itu ini nih. Yang sebelah kanan. Kolom itu adalah untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai Z, F, G. Nah, itu kita harus perlu tahu ya, mana kolom, mana baris. Karena kalau untuk membuat tabel, kita harus tahu berapa kolom dan berapa baris. Kemudian kita lanjut, baris. Nah, baris di mana Ustazah? Lihat baik-baik. Baris itu yang ke bawah. Ini namanya baris. Ya, baris itu menampilkan indeks baris
Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1.048.576. Lalu kita masuk ke sel aktif. Sel aktif yang mana Ustazah? Nih, sel aktif itu di sini nih. Nah, ini sel aktif. Nah, sel aktif itu berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Nah, sel aktif kita blok. Nah, aktifkan. Atau kita ketik. Nah, di mana nih C7? Ya kan? Nih, Ustazah blok. Di sini ada poinnya di mana yang aktif nih, C7. Kita klik di sini, oh berubah jadi C5. Begitu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut, ada tab worksheet. Di mana tab worksheet? Nah, tab worksheet itu ada di bawah sini nih, yaitu berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Kita bisa tambah new sheet jika misalkan kita banyak lembar-lembar kerja yang ingin kita gunakan. Boleh kita plus di sini sheet 2 dan sheet selanjutnya. Lalu kemudian ada lembar kerja Excel. Yang mana Ustazah? Lembar kerja Excel sama ya ini. Ini semua yang ada di sini, yang ada yang tabel-tabel ini, garis-garis ini adalah namanya lembar kerja aktif. Lalu yang ke-12 adalah horizontal scroll bar. Di mana horizontal scroll bar? Di bawah. Ini. Nah, fungsinya apa Ustazah? Fungsinya untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Perhatikan ya. Ustazah geser kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu ya. Kemudian lanjut ada vertical scroll bar. Yang mana Ustazah? Yang ini. Nah, fungsinya untuk apa? Menggeser lembar kerja ke atas, ke bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Paham ya sampai sini? Lalu ada page view. Nah, page view itu di mana anak-anak? Nah, di sini page view. Nah, page view ini berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan kerja. Ini ya, atau bisa disebut juga zoom. Kita perkecil, nah ikut mengecil, kita perbesar. Di sini kita klik perbesar, tambah besar. Kita gunakan hanya 100% saja ya. Lalu kemudian ada status bar. Status bar. Nah, status bar itu berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Ya, maksudnya apa Ustazah status bar nih? Ini apa perintahnya? Enter. Nah, berubah lagi ready. Nah, itu adalah namanya status bar ya, anak-anak. Oke, kita sudah detail atau sudah setidaknya tahu dan mengenal menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Kemudian di sini kita juga di home ada submenunya yang berada di depan kita ini. Home ini banyak fasilitas-fasilitas dan kegunaan yang bisa kita gunakan. Sama seperti Microsoft Word ya, anak-anak. Cuma perbedaannya ini adalah Excel itu adalah mengolah angka. Kalau Microsoft Word digunakan untuk mengolah data, dan kalau Microsoft Excel untuk mengolah angka. Nah, pekan ini kita akan belajar membuat tabel. Ketika di Microsoft Word, kita sudah pernah membuat tabel. Nah, di sini tidak jauh berbeda di Microsoft Word. Ada fungsi-fungsi home, ada font, ada ukuran, bold, italic, dan sebagainya, warna, dan lain-lain. Kemudian ada insert. Nah, insert picture. Nah, sama kan di Word juga ketika itu ada insert picture, kalian bisa menambahkan gambar. Kemudian ada apa lagi yang sama? Ada text box, word art, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nih chart ini adalah diagram batang. Insya Allah jika kita ada kesempatan, semoga kita bisa belajar dengan chart ini, diagram-diagram. Kemudian ada page layout. Sama ya, tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word.
gimana ada tampilan-tampilan atau kegunaan fungsi tersendiri di Microsoft Excel. Ada background, print area, size, formulas, formula-formula ini yang akan kita gunakan, functional effects, function yang akan kita pelajari insya Allah jika kita ada kesempatan, atau kalian bisa belajar di sumber-sumber yang lain untuk mengasah kemampuan kalian, keinginan tahuan kalian. Kemudian ada data, ada review, ada view. Nah, banyak sekali fungsinya yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel ini. Tapi untuk kali ini kita belajar dasarnya terlebih dahulu ya. Seperti membuat tabel yang ada di Microsoft Word ketika itu. Nah, sekarang kita membuat tabel di Microsoft Excel. Baik, sekian dari Ustazah untuk teori kali ini. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa bertambah keingintahuannya, dan bisa bermanfaat buat kalian. Nanti setelah ini kita akan praktik ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke praktik TIK. Simak baik-baik ya. Baik, kita akan praktik TIK, yaitu membuat tabel di Microsoft Excel. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu memasukkan data ke dalam sel atau memasukkan teks ke dalam sel. Contoh, Ustazah klik di sini. Letakkan pointer pada sel yang diinginkan ya. Contoh Ustazah ada di F3. Nah, ini F3 ya. F itu kolom, 3 itu barisnya. Jadi kolom F dan baris 3. Kita double klik. Kita tulis laporan. Nah, Ustazah memakai huruf kapital itu adanya di keyboard yang tombolnya caps lock kalian aktifkan. Laporan pembelian alat tulis kelas 5. Jika sudah, kita tekan enter di keyboard. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu, bagaimana caranya kita mengatur format tampilan karakter. Contohnya seperti font size, nama font, ingin di bold, di italic. Nah, itu sama halnya dengan di Microsoft Word. Sebelum kita ingin mengganti formatnya, kita blok terlebih dahulu ya. Bloknya di sini. Kita blok. Nah, kita ganti. Misalkan, Ustazah, saya tidak ingin pakai Calibri. Oke, boleh pakai yang lain. Contoh, Ustazah pakai Arial Black. Nah, dia akan mengubah. Kemudian akan di italic Ustazah. Oke, boleh. Kemudian, size-nya saya ganti Ustazah 12. Silahkan. Nah, jika sudah format tampilannya ada di sini, atau kalian ingin mengganti warnanya font color, kalian ingin mengganti warna merah, silahkan. Kemudian, jika sudah, kita klik enter. Nah, berubah ya, anak-anak. Lalu kemudian, kita akan membuat tabel. Nah, tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, ingat ya, kalau kolom itu adalah huruf, dan kalau baris itu adalah angka. Perhatikan ya teman-teman, baris dan kolom. Ketika kita ingin membuat tabel, harus di baris dan kolom. Itu kita sudah pernah belajar di kelas 4, yaitu di Microsoft Word. Nah, perhatikan Ustazah. Ustazah di kolom C, nomor 5, berarti selnya C5. Di sini Ustazah ketikkan nomor. Lalu, jika sudah, kita enter. Kemudian pindahkan kembali ke sini tanggal. Atau boleh juga, jika ingin ke samping, kita tinggal tekan tombol next yang di keyboard. Nah, kemudian nama barang.
next lagi jumlah, next lagi harga satuan, next total biaya. Jika sudah, kita tekan tombol enter. Nah, Ustazah, kok ini nama barang BA doang, gimana caranya Ustazah biar kelihatan namanya? Nah, kita perbesar kolomnya. Yang di mana? Yang di kolomnya. Kita arahkan kursornya sampai ada tanda panah 4 seperti ini. Kalian klik kiri, kalian tahan, kemudian kalian geser pelan-pelan sampai nama barangnya kelihatan. Contoh cukup seperti ini, kita lepas. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, begitu juga dengan harga satuan tidak kelihatan. Nah, kita perbesar saja harga satuan. Oke, kemudian total biaya juga sama. Kita klik, kita arahkan dulu tanda panah 4. Kemudian kita klik, kita geser ke kanan. Sudah selesai. Nah, Ustazah, ini kan harusnya berada di tengah-tengah seperti ini. Kok ini di sini sih, Ustazah? Nah, caranya biar di tengah-tengah ini kita blok dari sini sampai sini. Karena sub-sub menunya atau nama-namanya dari C5 sampai H5 ya. Gimana caranya menengahkan judul ini? Jika sudah seperti ini, kita tengahkan. Center. Sudah selesai. Gitu. Nah, kalau sudah, lalu kita blok untuk membuat bordernya. Nah, sebelum membuat border, Ustazah ingin memberikan nomornya dulu. Ustazah mau sampai 5 saja ya. Contoh 1. Kita next ke bawah 2, 3, 4, 5. Oke, sudah cukup. Kemudian Ustazah, bagaimana cara memformat letaknya berada di tengah-tengah namanya dan nomor-nomor di bawah? Caranya mudah. Kita blok dulu. Nah, kita jadikan dia di center. Nah, sama halnya seperti di Microsoft Word. Jika kalian memahami, ketika kalian belajar di Microsoft Word, kita pilih center. Nah, dia akan otomatis menengahkan hurufnya. Lalu sama halnya dengan ini, kita blok terlebih dahulu, lalu kemudian kita tengahkan, yaitu center, kita klik. Nah, mudah kan? Sekarang kita ingin membuat border. Border itu adalah bingkai dari si tabel tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kiri dan tahan, kita geser pelan-pelan sampai total biaya, kemudian nomornya sampai nomor 5, cukup segini, kita lepas, lalu kita pilih di sini, tanda panah di bawah, lalu kita pilih all borders. Perhatikan all borders, kita klik kiri. Nah, sudah, dia akan sudah berbentuk tabel. Kenapa sudah berbentuk tabel? Karena dia sudah ada kolom dan sudah ada baris. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan. Contoh di sini Ustazah ketik 15 Januari 2018. Lalu kita enter. Nah, ini kan memakan di baris barang. Berarti kita besarkan dulu kolom tanggalnya. Geser perlahan. Jika sudah 15 Januari 2018, barangnya apa? Buku tulis. Jika sudah, jumlahnya adalah 30. Kita pindah harga satuan 2.500. Nah, untuk harga 2.500 ini untuk harga satuan 2.500 ini tidak perlu kita ketik 2.500, tidak. Kita hanya tuliskan angkanya saja 2500. Nanti kita setting ya anak-anak di mana? Kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita klik kiri satu kali saja.
Nah, ini ada formatnya untuk bisa otomatis menjadi rupiah. Tapi nanti ketika kita sudah tuliskan semua angkanya tanpa ada titik, tanpa ada koma, hanya angka saja. Kemudian total biaya kalian kosongkan terlebih dahulu ya. Atau ini tidak usah dipakai ya. Kita blok dulu. Nah, ini bagaimana nih cara mendelete? Nah, oh iya Ustazah salah. Kita hanya memakai nomor sampai harga satuan saja. Jadi, total biaya ini tidak kita gunakan. Nah, bagaimana cara mendelete-nya? Udah, kita blok, klik kiri, drag, tahan ke bawah, kemudian lepas, kemudian kita klik kanan. Nah, pilih delete. Nah, pilihnya entire column. Oke. Nah, jadi sudah dihapus yang total biaya. Nah, untuk ini agar rapih biar tidak keluar, biar berada di tengah-tengah, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih, ini formatnya sudah center ya. Kemudian kita gunakan Merge and Center. Jadi kalau Merge and Center itu adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Kita klik, lihat. Nah, jadi tadi kan ada garis-garis di sini nih, anak-anak. Garis. Nah, sekarang sudah tidak ada. Karena kita Merge and Center. Lalu jika sudah, kita ketik dulu semuanya ya. Nah, jika sudah, kita akan atur 2.500 dan yang lainnya menjadi rupiah dengan otomatis. Caranya, kita klik kiri, tahan, dan geser ke bawah atau drag ke bawah. Lalu, yang general ini kita ganti menjadi currency. Kita klik. Nah, otomatis dia akan berubah jadi rupiah. Nah, biasanya ada settingan teman-teman itu berbentuk simbol dolar. Cara menggantinya di mana? Kita ganti di more number formats. Lalu, number, kemudian kategorinya kita pilih currency. Nah, di simbol ini nanti kita ganti, kita cari rupiah. Ya, kalau misalnya tidak ada di atas, kalian cari ke bawah, kalian scroll, kalian cari berbentuk simbol rupiah. Jika sudah, kita klik OK. Nanti dia akan otomatis berubah. Nah, tata letak ini nih, Ustazah mau ganti ke kiri. Berarti kita klik apa? Align left. Kita klik kiri. Kemudian sama dengan ini juga jumlah. Drag ke bawah. Kemudian kita klik kiri. Nah, sudah. Lalu, Ustazah saya ingin memberi warna di tabel bagaimana? Berarti, kita geser dulu ini ya, biar tidak selalu dempet. Kita blok dulu. Nah, kita blok, kita ganti warna di mana? Namanya fill color. Kita klik tanda panahnya. Terserah kalian ingin menggunakan warna yang kalian suka, tapi saran Ustazah gunakan warna cerah ya, agar tulisan kalian bisa dilihat atau dilihat dengan jelas. Jadi memakai kuning atau boleh juga yang ini isinya Ustazah juga ingin memberi warna, blok terlebih dahulu, kemudian cari warna agak terang. Contoh ini. Nah, sudah selesai. Nah, kenapa tadi Ustazah tidak memakai total biaya? Karena itu sudah mengacu ke rumus, ke formula bar ini. Dan kita belum sampai sana ya, anak-anak. Khawatirnya kalian sudah terlalu sulit. Karena di sini kita membuat tabel dulu di Microsoft Excel yang kita review karena kita pernah membuat tabel di Microsoft Word. Nah, jika sudah, kita berikan nama identitasnya. Contoh, ini kan yang mengerjakan adalah Ustazah. Berarti ini adalah nama Ustazah. Contohnya, bagaimana caranya Ustazah? Kita menggunakan kotak box ya. Kita pilih insert, pilih shapes, kita pilih rectangle, kotak. Nah, kita klik kiri, tahan, ini kita buat kotaknya. Jika sudah,
kemudian kita ingin menambahkan teks atau kita ingin menulis identitas kita di dalam kotak ini. Klik kanan, pilih edit text. Nah, kemudian kita ketik nama kita. Dia, contohnya Ustazah ada di kelas 5D. Nah, Ustazah tulisannya terlalu kecil. Nah, bagaimana caranya? Kita blok dulu tulisan kita, lalu kita ke menu home. Kita pilih font color-nya kita pilih size. Kita pilih font size yang tanda panah ke bawah. Kemudian jangan terlalu besar dan terlalu kecil ya, yang penting terlihat jelas dan bagus. Ustazah memakai 20, sudah cukup. Kemudian Ustazah mau mengganti warna, boleh di mana? Kemudian Ustazah ingin mengganti warna, di mana? Di font color. Nah, Ustazah ingin memakai warna kuning. Lalu, jika sudah, kita klik layar yang kosong. Nah, sudah selesai. Oh iya, bagaimana caranya Ustazah? Dia menengahkan di tengah-tengah. Oke, kita blok dulu ya. Kemudian kita pilih center. Nah, kemudian kita bisa juga tata letaknya. Ini kan berada di atas. Misalkan ingin di tengah-tengah sini. Ada, bisa, di mana? Nah, di alignment yaitu middle align. Kita klik middle align. Nah, posisinya dia akan ke tengah otomatis sendiri. Oke. Nah, jika sudah, maaf ya anak-anak, tadi kan sebenarnya di sini itu adalah sheet 2 ya. Nah, kita ingin mengganti sheet 2 ini menjadi laporan pembelian namanya. Bagaimana cara mengganti nama? Kita klik kanan, pilih rename, kemudian kita ganti. Aktifkan tombol caps lock di keyboard, kemudian kita tulis laporan pembelian. Jika sudah, kita tekan tombol enter. Nah, otomatis sudah terganti namanya. Begitu anak-anak, mudah bukan? Lalu bagaimana sekarang? Kita ingin menyimpan file. Mudah. Arahkan pointer kalian ke file. Kita klik, kemudian kita pilih save as. Kita klik kiri. Nah, kemudian kita pilih dulu komputer. Nah, kemudian kita pilih browse ya. Lalu kalian ingin meletakkan di mana dokumen kalian atau hasil kerja kalian di Excel tadi. Misalkan Ustazah ada data design day. Lalu Ustazah punya folder yaitu TIK kelas 5. Kita cari memakai scroll, double klik. Nah, file namanya kita ganti ya. Kita ketik latihan TIK Eldia 5D. Jika sudah, save as tipenya Excel workbook sudah benar, lalu kita klik save. Nah, otomatis dia sudah tersimpan. Bagaimana tahu kalau dia sudah tersimpan? Lihat di atas, title barnya berubah menjadi latihan TIK Eldia 5D. Tadinya kan book 1. Nah, sekarang berubah menjadi latihan TIK Eldia 5D. Nah, begitu anak-anak. Mudah bukan? It's very easy. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar praktik membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, jangan lupa kalian ikutin langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama di sini sebelum mengerjakan latihan soal, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kalian dimudahkan dalam mengerjakannya. Yang kedua, buatlah tabel seperti di samping. Dan yang ketiga, jangan lupa kalian berikan desain semenarik mungkin
dengan kreativitas yang kalian miliki. Contohnya, waktu itu ketika di Microsoft Word, kalian sudah pernah kan menambahkan gambar? Nah, coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana caranya menambahkan gambar. Yaitu dengan kita klik insert, kemudian pilih picture. Nah, nanti kalian coba ya. Lalu yang keempat, simpan file dengan latihan TIK, nama dan kelas. Kemudian yang kelima, hasil tabel tidak perlu dikirimkan. Cukup kalian berlatih dengan materi yang sudah Ustazah berikan. Dan ini adalah hasil kalian membuat tabel di Microsoft Excel. Dan ini tidak perlu dikirimkan ya, anak-anak. Baik, kalau begitu Ustazah sudahi pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.